Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu melalui via video ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hamzah SKG MAG selaku dosen mata kuliah Desain Pembelajaran PAI. Saya, Rizky Apriani, senang membahas kompetensi inti. Dan saya ada informasi penting loh, dan sangat menarik untuk bergabung di kampus hijau Style Ibnu Sina Batam. Profesional dan religius. Pendaftaran mahasiswa baru Stay Ibnu Sina Batam tahun ajaran 2023 dan 2024 telah dibuka. Ada program studi yang bisa kamu pilih, yaitu S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Hukum Ekonomi Syariah, dan S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ayo, apalagi, segeralah bergabung bersama kami di kampus hijau Civitas Akademis Stay Ibnu Sina Batam. Di sini saya akan membahas tentang kompetensi inti atau KI. A. Kompetensi inti. Pengertian kompetensi inti menurut Permendikbud nomor 27 tahun 2016. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelas. Kompetensi inti memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum KTSP 2006. Kompetensi inti merupakan elemen baru dalam pendidikan yang dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti dapat diartikan sebagai kualitas yang harus dicapai seorang siswa melalui proses pembelajaran secara aktif. Dalam pengertian lain, juga disebut bahwa kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. B. Fungsi kompetensi inti. Adapun fungsinya adalah sebagai acuan untuk mengkoordinasikan kompetensi dasar. Artinya, seluruh kegiatan pembelajaran dikembangkan melalui kompetensi dasar harus tunduk dan selaras dengan kompetensi inti. C. Tujuan kompetensi inti.
Tujuan dari dibuatnya kompetensi inti adalah untuk membentuk karakter unggul sebagai siswa melalui kegiatan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan tujuan yang ingin diciptakan melalui kurikulum 13. 2. Macam-macam kompetensi inti. 1. Kompetensi inti 1 atau KI1. Untuk kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. 3. Kompetensi inti atau kompetensi atau KI3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan. 4. Kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti sikap dan keterampilan. Uraian kompetensi inti yaitu A. Sikap spiritual atau KI1. Sikap merupakan pandangan atau kecenderungan mental. Dalam Kamus Bahasa Inggris, sikap berarti attitude. Attitude is way of thinking or behaving. Sikap ialah cara berpikir atau bertindak. Sedangkan menurut Bruno, sikap atau attitude ialah kecenderungan dengan relatif menetap untuk bereaksi dengan cara yang baik atau buruk terhadap orang tua, barang tertentu. Sikap merupakan sebuah ekspresi dan nilai-nilai atau pandangan hidup dimiliki oleh seseorang. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap ialah suatu kecenderungan mental seseorang yang dapat melahirkan suatu tindakan atau perbuatan. B. Sikap sosial atau KI2. Istilah sosial secara realita sangat erat hubungannya dengan orang lain. Sikap sosial merupakan salah satu perilaku digunakan ketika seseorang sedang bersosial dengan orang lain ataupun sekelompok orang. Peterson dan Schlickman yang dikutip oleh Wiguna menyatakan bahwa sikap sosial merupakan sikap seseorang yang berkenan antara dirinya dengan orang lain atau masyarakat dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik seseorang dengan orang lain sehingga dapat hidup berdampingan dengan baik dan saling memberi manfaat. Pada kurikulum 2013, pembentukan sikap sosial yang ada pada siswa sangat diperhatikan. Hal ini tidak berbeda dengan sikap spiritual dengan memiliki sikap sosial. Siswa diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab, seperti halnya makna yang bersurat dalam UU Sisdiknas tahun 2003. Mandiri, demokrasi, dan tanggung jawab. Makna yang tersimpul sangat berkaitan dengan hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. C. Sikap spiritual atau KI3. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan bisa diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, intuisi, logika, wahyu, atau kegiatan
mencoba atau trial dan error. Pengetahuan yang dibahas dalam kajian kali ini yakni pengetahuan yang mengarah pada pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Ketika manusia sudah mulai mampu untuk mengembangkan apa yang ada dalam pikirannya, disitulah untuk mengembangkan apa yang ada dalam pikirannya. Di saat itulah manusia akan mampu mengembangkan pengetahuannya. Dengan adanya pengetahuan, maka akan mampu membuat manusia mengatasi berbagai permasalahan yang hadir dalam kehidupannya. Pemahaman yang tinggi dan membuat manusia menemukan keberagaman yang baru. Artinya, di dalam hidupnya, manusia mempunyai tujuan yang lebih dari hanya sekadar hidup, sebagaimana yang telah dicetuskan dalam kurikulum 2013. Siswa tidak hanya mampu teori, akan tetapi diharapkan mampu dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. C. Sikap keterampilan atau KI 4. Istilah keterampilan sering menjadi perbedaan sebagian orang. Mereka berasumsi bahwa keterampilan itu hanya sebatas bakat dari fisik atau gerak atau motorik seseorang. Sehubungan dengan kompetensi keterampilan yang diharapkan dalam kurikulum 2013, yaitu keterampilan untuk mengembangkan dan mengeksplorisasikan pengetahuannya. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas belum tentu mempunyai keterampilan luas, dan begitu pula sebaliknya. Intinya, yang menjadi alasan mengapa dalam kurikulum 2013, selain aspek pengetahuan, aspek keterampilan juga perlu diunggulkan. Jawabannya cukup singkat, supaya para siswa tidak hanya tahu teori, akan tetapi yang terpenting adalah aplikasi serta realisasinya. Suatu contoh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, siswa hanya diajarkan teori tata cara sholat tanpa diajarkan bagaimana mempraktekkan gerakan-gerakannya. Siswa pasti mengalami ketidaktahuan karena tidak pernah diajari ilmu praktisnya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kompetensi keterampilan itu digalakkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.